Bukan hanya bapak dan ibu yang sudah batuk pilek, saya juga sudah batuk pilek, bahkan sampai sekarang belum sembuh batuknya. Jadi insya Allah tidak lama, paling 10 menit lah. Kalau lebih berarti bonus. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, semua orang tahu bahwa kita bersyukur kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan sebagainya, yang sudah banyak sekali dibahas. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Apakah benar bulan suci Ramadan ini bulan mulia? Tergantung bagaimana kita memuliakan bulan suci Ramadan itu. Apakah orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, atas orang-orang sebelum kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu hadirin, puasa Ramadan ini, kalimat Allah di dalam ayat itu diwajibkan atas kita. Kalau seandainya kita merasa bahwa itu kewajiban, insya Allah akan terasa berat puasanya. Tapi kalau kita menganggap bahwa puasa itu adalah panggilan iman kita, insya Allah tetap haus kalau siang. Tetapi walaupun kita haus, walaupun kita lapar, insya Allah iman kita akan mampu mengalahkan rasa lapar dan haus itu. Akan tetapi Bapak dan Ibu, apakah kita menyadari bahwa Rasulullah sudah menyebutkan kam min shaimin laisa lahum min siyamihi ilal ju'atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi kata Rasulullah, orang ini tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tentu kita berharap agar kita tidak termasuk dalam golongan ini. Tentu kita berharap agar kita bisa melaksanakan puasa tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa ini selain kewajiban juga merupakan rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu adalah puasa. Ibaratkan sholat itu tiangnya agama, maka puasa itu adalah atapnya. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya rumah, punya masjid, tapi atapnya bolong. Karena puasa yang 30 hari yang dilaksanakan cuma 20 hari. Yang 10 hari lewat, nah, berarti atapnya bolong. Apalagi kalau orang Jawa istilahnya puasa tutup gendang. Puasa pertama melok puasa, tengah-tengah bolong, nanti pas terakhir puasa lagi. Berarti atapnya hanya ada di pinggir dengan di atas, di tengah-tengahnya bolong. Kalau begitu berarti Islam kita tentu tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana supaya puasa kita, supaya Ramadan kita itu bermanfaat, tidak seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi, maka ada 3 kiatnya. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama, supaya Ramadan kita bermanfaat, supaya Ramadan kita sempurna, puasa kita diterima oleh Allah SWT, kiat yang pertama adalah tekadkan niat di dalam hati kita untuk mensucikan jiwa kita, untuk mensucikan hati kita. Mensucikan dari apa? Dari seluruh penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sucikan hatinya. Dengan apa? Dengan kita introspeksi, kita koreksi diri kita. Kan banyak nih Pak ya, banyak penyakit hati kita
yang kita ini tidak tahu. Kalau penyakit lahir, kita yang tahu. Maaf, kalau penyakit lahir itu kita tahu meskipun orang lain belum tentu tahu. Contoh, saya sakit gigi. Ketika saya sakit gigi, bapak ibu belum tentu tahu kalau saya sakit gigi, tapi saya tahu saya sakit gigi. Ketika saya sakit perut, saya tahu kalau saya sakit perut. Bapak dan ibu belum tentu tahu kalau saya sakit perut. Paling cuma dikira-kira, Pak Kus kok meringis, ngapalah gitu-gitu, mules barangkali. Tetapi kalau penyakit hati bapak dan ibu, yang lebih sering kita tidak menyadari, kita tidak tahu, sementara orang lain yang tahu bahwa kita punya penyakit hati. Apa itu? Banyak penyakit hati. Ada yang namanya iri, ada dengki, ada hasad, ada hasud, ada prasangka buruk, ada banyak macam. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar, Pak. Kadang kita tidak sadar bahwa penyakit itu ada dalam diri kita. Ketika dilihat saudaranya metik kelapa, turun buahnya 10.000, mulai timbul dalam hati, kok dia bisa turun 10.000 ya? Padahal kebunnya lebarnya sama dengan punya saya, tapi kok saya hanya dapat 7.000. Sudah mulai timbul rasa iri. Kemudian disambung lagi dengan prasangka buruk. Jangan-jangan, nah itu sudah mulai jangan-jangan. Jangan-jangan kelapa saya ada dicuri orang. Sehingga kawan dapat 10.000, saya cuma dapat 7.000. Jangan-jangan yang 3.000 ini dicuri oleh tetangga saya, teman saya. Mulai toleh kiri kanan. Ada yang beli motor baru. Jangan-jangan itu yang mencuri kelapa saya. Nah, itu kan kita tidak sadar bahwa itu penyakit hati. Tetapi saudara-saudara kita, kawan kita tahu kalau kita ada penyakit hati. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, supaya Ramadan kita bermanfaat, supaya puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah SWT, ayo kita kurangi rasa sakit hati, penyakit-penyakit hati itu kita kurangi, kita bersihkan dari diri kita. Saya yakin tidak akan bisa kita bersihkan sampai putih, betul. Tetapi setidak-tidaknya kita berusaha agar supaya penyakit hati yang ada dalam diri kita bisa seminimal mungkin. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau hati kita bersih, puasa kita akan sempurna. Kenapa? Karena kita tidak bergunjing. Bergunjing apa ya? Bergunjing itu ngumpat, ngerasani. Ya, enggak ngomongkan orang gitu kira. Ketika ketemu kita ini kan biasa. Kalau ketemu dengan kawan, enggak sengaja ngomongkan kawan. Ketemu Pak Asep, enggak sengaja ngomongkan Pak Saiful. Ketemu Pak Saiful, enggak sengaja ngomongkan Pak Kades. Itu kita kurangi, sedikit demi sedikit kita kurangi. Terutama lagi sifat sombong. Sifat sombong itu apa Bapak dan Ibu? Sifat sombong itu sepele saja. Asal kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, itulah salah satu tanda-tanda sombong. Kita hilangkan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kiat yang kedua, yang pertama tadi, niatkan dalam hati kita untuk mensucikan hati kita. Yang kedua, perkuat iman kita, perkuat takwa kita dengan amalan-amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh di dalam bulan Ramadan ini banyak Bapak dan Ibu. Ada amalan-amalan soleh yang bersifat individual. Ada juga amalan-amalan soleh yang bersifat sosial. Amalan yang individual, amalan soleh yang manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Misalnya apa? Misalnya di luar Ramadan kemarin kita tidak pernah sholat tahajud misalnya,
Masuk bulan Ramadan, kita sholat tahajud. Syukur bisa 30 malam full. Nah, ini amalan soleh yang manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Bisa Pak, kalau misalnya selama di luar Ramadan kita tidak tahajud, pas masuk Ramadan kemudian kita tahajud, kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa kalau diniatkan. Kenapa? Karena kalau di luar Ramadan kita bangunnya aras-arasen, apa arasan? Ogah-ogahan. Kita mau bangun subuh itu ogah-ogahan, boro-boro kok bangun jam 2, jam 3 malam, ogah-ogahan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, otomatis kita mau makan sahur, minimal kita bangun jam setengah 4. Syukur-syukur lebih awal jam 3. Nah, ketika bangun itu kita bisa manfaatkan untuk sholat tahajud. Tapi Pak, di masjid sudah witir. Ah, tanya Pak Asep kalau begitu. Nggak usah dibahas di sini. Tarawih di masjid sudah witir. Nanti tahajud, gimana witirnya? Nah, bahas dengan Pak Asep aja. Kalau nggak sempet online, WA sama Pak Asep. Ada juga Bapak Ibu, ibadah-ibadah sosial yang bersifat ibadah-ibadah amal-amal soleh yang bersifat sosial. Apa itu? Misalnya tradisi kita buka bersama. Tradisi kita buka bersama itu melatih kita untuk beramal soleh yang bersifat sosial. Kenapa? Kita mencoba untuk sedekah yang manfaatnya untuk orang lain. Itu dalam kapasitas yang tidak terlalu besar, kapasitas kecil gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat pahala yang lebih besar lagi, silakan sedekah yang lebih besar lagi. Perlu Bapak Ibu catat bahwa sedekah itu tidak harus berbentuk makanan. Kita selama ini yang sering tertanam dalam benak kita, sedekah itu ya makanan, kan begitu? Padahal sedekah itu banyak macamnya. Misalnya yang tidak berbentuk makanan. Misalnya Bapak dan Ibu gotong royong bangun jembatan lah. Tapi kalau sekarang jembatannya kan sudah dibangun bagus itu. Ya, gotong royong beneri jalan di samping kita, jalan di arah ke kebun dan sebagainya. Gotong royong itu termasuk sedekah yang tidak berbentuk makanan. Bahkan sekedar kita menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan, itu saja sudah tergolong ibadah. Kalau mau yang tidak makanan tapi berbentuk materi ada Pak? Ada. Misalnya nyumbang pembangunan masjid. Masjid itu Bapak dan Ibu tidak pernah berhenti, tidak pernah cukup pembangunannya. Masjid kita Nurul Yakin sudah seperti ini, kemudian timbul dalam benak kita, tidak usah lagi nyumbang masjid Nurul Yakin. Salah. Karena masjid ini masih tetap membutuhkan pembangunan. Mungkin pembangunan di luarnya, mungkin pembangunan sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau memang masjid memiliki kas yang cukup, pembangunan fisiknya sudah selesai, tidak ada salahnya kas masjid itu digunakan untuk kesejahteraan jamaahnya. Banyak Pak di kota sudah banyak masjid yang kalau hari Jumat selesai Jumatan, keluar dari pintu ada makan siang. Banyak itu di kota. Kalau nggak salah di seberang ada Pak Musin ya, ada ya? Kalau nggak salah di seberang itu sudah ada masjid yang setiap hari Jumat, begitu kita selesai keluar dari masjid, di depan itu sudah ada makan siang. Coba Bapak Ibu, betapa makmur
jamaah kita kalau itu sudah terjadi seperti itu. Tetapi biasanya kita lebih mengutamakan pembangunan fisik. Apa salah? Ya enggak salah juga. Kenapa? Pembangunan fisik ini juga bisa membantu kenyamanan jamaah, sehingga jamaah akan lebih senang tinggal di masjid. Misalnya masjidnya sudah bagus, diisi dengan AC banyak, insya Allah kan sejuk. Kalau sejuk Bapak dan Ibu, anak-anak kita daripada main ke jalanan sana, di jembatan sudah banyak nyamuk panas, kan enak di masjid. Di masjid ada AC-nya, kan lebih baik gitu. Tapi nggak sholat Pak, ya biarin, orangnya mau tidur masa suruh sholat. Kalau bangun nanti baru suruh sholat gitu. Jadi kalau dana kita cukup, kita buat masjid kita sebagus mungkin, senyaman mungkin, sehingga kita, jamaah kita itu akan merasa rugi kalau tidak datang ke masjid. Nah Bapak dan Ibu, mumpung bulan Ramadan, supaya iman kita tambah meningkat, takwa kita tambah meningkat kepada Allah, kita coba yuk keluarkan sebagian rizki kita sedekahkan amal soleh yang sifatnya sosial. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita ini mengurangi mengurangi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, puasa ini secara hukum syar'inya sah, puasanya sah, tapi pahalanya halus. Oleh karena itu, semakin banyak kita beramal soleh, insya Allah akan mengurangi kesempatan untuk hilangnya pahala-pahala puasa kita. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, supaya puasa kita sempurna, selama bulan suci Ramadan, perbanyaklah munajat kepada Allah. Munajat itu mendekat kepada Allah. Kita minta kepada Allah sebagai bukti bahwa kita tidak tergolong orang sombong. Kenapa? Salah satu ciri orang sombong itu tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa tidak butuh kepada Allah. Maka ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah, salah satu ciri-ciri sombong. Hati-hati. Kapan waktunya munajat Bapak dan Ibu? Kalau di luar bulan Ramadan, itu ada waktu istimewa. Waktu istimewa itu yaitu sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 2 sampai subuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, kalau ada masalah urusan dunia, baik urusan keluarga dan sebagainya, tidak usah diupload di Facebook. Kalau punya Facebook, tidak usah diupload di Instagram. Upload saja di sepertiga malam terakhir Bapak dan Ibu. Kalau memang kita ada masalah, jangan curhat kepada medsos, curhat kepada Facebook, tidak ada gunanya. Ya, tulis di Facebook, ya Allah, penderitaanku tidak berakhir-akhir ya Allah. Apa tadi? Kelapanya aturan 10.000 cuma 7.000, harganya kawan lain dibeli 6.500, aku cuma lebih 6.000. Curhat di medsos, paling orang lain juga cuma rasain. Terus di mana kita curhatnya Bapak dan Ibu? Kita curhatnya di sepertiga malam yang terakhir, jam 2, jam 3 Bapak Ibu bangun, sholat. Setelah itu mengadulah kepada Allah. Apa masalah kita, sampaikan kepada Allah. Kalau memang kita menyampaikannya tulus dari hati, insya Allah akan tembus ke langit. Permohonan kita, doa kita tidak harus pakai bahasa Arab yang bagus, tidak usah.
Bahasa Arab itu kan syairnya bagus. Pakai bahasa kita. Ya Allah, akui kakean utang. Ya Allah, paringono dalan supaya utangku lunas. Tapi tembus dari hati. Berdoanya benar-benar dari hati. Tapi kalau nggak dari hati, gimana mau dikabul? Jam 2, jam 3 kita berdoa, ya Allah, hapuskan utang saya, ya Allah, beri jalan saya untuk bayar utang. Tapi besok pagi tidur. Gimana utangnya mau lunas? Habis sholat subuh tidur. Ya kalau mau utangnya lunas, berusaha kan gitu. Berusaha itu lantaran caranya, tetapi didasari dengan doa kita kepada Allah SWT. Kemudian Bapak dan Ibu, itu kalau di luar Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan, waktu istimewa dalam satu hari itu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dalam satu minggu itu ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Gunakan Bapak Ibu, hari Jumat itu gunakan sehari penuh. Gunakan untuk munajat kepada Allah. Kemudian di bulan, dalam satu tahun, itu ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu, istimewanya di mana? Tidak hanya setiap Jumat. Tidak hanya setiap sepertiga malam yang terakhir. Tetapi bulan Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Bisa tanggal 29, bisa tanggal 30. Sampai tanggal terakhir Ramadan, semuanya istimewa. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya, Pak? Macam-macam caranya. Munajat itu apa ya? Menyepi, begitu kira-kira. Kalau orang Jawa dulu, Bapak, nggak tahu kalau kawan-kawan Bugis nggak tahu. Kalau orang Jawa dulu, coba nenek-nenek dulu, setiap rumah itu ada satu ruangan khusus namanya sentong. Nah, ruangan khusus itu tidak lebar, paling ya sekitaran satu tempat untuk sholat lah, sekitar berapa itu? 2 meter kali 3 meter mungkin, atau 1,5 kali 2 meter gitu kira-kira. Kecil, hanya cukup untuk dia sendiri duduk di situ. Di tempat itulah kita munajat, disitulah kita sholat, disitulah kita bermohon kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya seperti itu Bapak Ibu, di mana? Di masjid boleh. Di masjid, tapi jangan pas tarawih. Pas tarawih orang lagi pada sibuk, duduk di pojokan sana. Ya Allah. Itu bukan berdoa itu minta dipuji sama kawannya. Nanti yang dikabulkan apa? Yang dikabulkan pujian dari kawannya itu loh, khusyuk nih. Tapi doanya tidak dikabul. Kalau kita mau munajat di masjid, sekalian gunakan waktu iktikaf. Bapak Ibu, bapaknya terutama, datang ke masjid iktikaf. Iktikaf itu duduk mantep di masjid, duduk diem. Kapan waktunya? Silakan, mau siang, mau malam, mau apa silakan. Cuman kalau siang kayaknya kok kelihatan mau males gitu. Siang-siang iktikaf 3 jam, duduk diem 3 jam di masjid. Kawannya pada berkeringat, metik kelapa segala macam. Ini duduk 3 jam. Kalau mau iktikaf, silakan. Apalagi ini sudah menjelang akhir. Ayo, nanti 10 hari terakhir kita coba iktikaf di masjid. Disitulah Bapak Ibu sampaikan keluhan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Insya Allah keluhan kita, apa yang kita sampaikan kepada Allah, selagi itu hal baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau niat kita tidak baik, kita munajat kepada Allah, sudah duduk di tempat yang sepi, kemudian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Tio jadi janda, sudah itu jadi istri aku yang kedua. Nah, ini kan doa tidak baik ini. Ya, yang begini kayaknya sulit mau dikabul itu. Jadi kalau kita berdoa yang baik-baik.
Kalaupun belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan-jangan doa itu baik untuk kita, menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baik untuk kita tapi tidak baik untuk tetangga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita berprasangka baik saja kepada Allah. Kewajiban kita, tugas kita adalah meminta. Kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah. Allah janji akan mengabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, insya Allah itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Kenapa? Karena yang berdoa banyak. Kalau dikabulkan semua, tidak akan baik. Contoh dulu saya nyalon kades berdoa, ya Allah, tolong menangkan saya kalau itu baik. Pak Aziz juga berdoa, ya Allah, Tuhannya satu, yang minta dua, malah tiga mungkin. Teman yang satu Tuhannya tidak tahu siapa. Tuhannya satu, yang minta dua, atau bahkan yang minta 4, 5. Tapi yang harus dikabulkan cuma satu. Jadi ketika yang tidak dikabulkan, jangan beranggapan doanya tidak dikabulkan. Tetapi yakinlah apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Itulah 3 kiat kita. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita laksanakan, bisa membuat lebih sempurna puasa kita, bisa membuat kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambung nanti setelah keluar dari Ramadan, silaturahmi, saling memaafkan sesama kita, sehingga kita insya Allah akan kembali ke dalam keadaan yang suci, dalam keadaan sebagaimana fitrah kita lahir ke dunia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada baiknya, insya Allah itu semata-mata petunjuk Allah SWT. Kalau ada salah, jangan diviralkan. Kalau salah, ditegur aja, Pak ini salah. Nah, nanti kita perbaiki. Nanti pesan Pak Aman, yang ini dipotong Pak, jangan diupload, nggak mau salah. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang terakhir, doa. Dalam hal ini kami mohon keikhlasan kepada Bapak Ustaz Saiful Muslim untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir seluruh acara kita pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan dan kehilapan pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Tuhannya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada ininya tuh ya. Weh, habis semua ya.
Bye 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 bye. Hebat ya.